Karunia-karunia Roh Kudus di Alkitab. Apa itu karunia Roh Kudus? Ini adalah kemampuan atau talenta ilahi yang diberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk membangun dan memperlengkapi gereja Tuhan. Karunia ini tidak diberikan kepada semua orang percaya dengan cara yang sama, caranya beda. Tetapi masing-masing orang percaya akan menerima karunia yang berbeda sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Jadi apa saja karunia Roh Kudus berdasarkan Alkitab? Yang pertama, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. 1 Korintus 12 ayat 8. Karunia ini adalah kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dengan bijaksana dan tepat sasaran. Dan di sini sehingga orang lain ini dapat mengerti dan menerima firman Allah dengan baik. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 1 Korintus 12 ayat 8. Karunia ini adalah kemampuan untuk memahami dan menyampaikan pengetahuan tentang Allah dan kehendak Allah yang jelas, dengan tepat dan akurat, saudara. Yang ketiga, karunia iman. 1 Korintus 12 ayat 9, saudara. Ini adalah karunia, kemampuan untuk percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan memiliki keyakinan yang kuat akan janji-janji Allah, ya dan amin, bahkan dalam tantangan atau situasi sesulit apapun. Contohnya iman Abraham, dia punya karunia iman dan disebut bapak orang beriman karena punya iman yang besar sekalipun harus mengorbankan anaknya Ishak, saudara. Ini disebut karunia iman. Kemudian yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. 1 Korintus 12 ayat 9 berkata, saudara, karunia apa ini? Ini karunia, yaitu kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit melalui kuasa Roh Kudus. Karena itu sering ada KKR, ya, kesembuhan rohani. Karena biasanya hamba Tuhan ini mendapat karunia penyembuhan, saudara. Dia juga pernah disembuhkan dan dia diberi karunia kesembuhan, saudara. Dan yang berikutnya yaitu jadi itu karunia kesembuhan, karunia untuk menyembuhkan orang sakit melalui kuasa Roh Kudus. Lalu selanjutnya karunia mengadakan mujizat. Jadi bukan hanya kesembuhan, ada banyak mujizat. Dia punya karunia untuk itu. 1 Korintus 12 ayat 10. Saudara, karunia ini adalah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dengan ajaib dan ajaib yang melampaui hukum alam. Jadi melanggar hukum alam melalui kuasa Roh Kudus tentunya. Kemudian karunia untuk bernubuat. 1 Korintus 12 ayat 10. Karunia ini adalah kemampuan menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, sehingga nubuat ini dapat berupa pemberitahuan tentang masa depan, saudara, ya. Kemudian ini tentang peringatan yang akan terjadi ke depan dan juga tentang penghiburan. Lalu karunia untuk membeda-bedakan macam-macam roh. Roh-roh bisa dibedakan. Di 1 Korintus 12 ayat 10, karunia ini adalah kemampuan untuk membedakan antara roh yang benar, yaitu Roh Kudus, dan yang palsu, saudara. Dan kemudian karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, yaitu 1 Korintus 12 ayat 10. Karunia ini adalah kemampuan berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal oleh orang yang berbicara, tetapi dipahami oleh Roh Kudus, saudara. Kemudian ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 12 ayat 10. Karunia ini adalah kemampuan menafsirkan atau menerjemahkan bahasa roh ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh setiap orang, oleh orang lain. Nah, itu tadi beberapa karunia. Ada lagi 7 karunia Roh Kudus. Ini karunia yang diberi di atas, ya. Selain karunia yang tadi, ada 7 karunia Roh Kudus lainnya, yaitu yang secara khusus. Ini karunia khusus yang diberi dan dikaitkan dengan sakramen. Biasanya dalam gereja Katolik ini sangat dikaitkan. Karunia ini ada yang pertama, karunia roh kebijaksanaan. Ini kemampuan memahami, menghargai kebenaran ilahi dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Kedua, karunia roh pengertian. Ini adalah kemampuan memahami dan mendalami